Menurut aku itu sangat mengerikan sih Bob. Sholat karena kewajiban atau kebiasaan. Akhirnya gue bisa mengalahkan. Kalau dari sudut pandang cowok udah pasti nafsu. Masa kita pilih masuk setan. Orang tuanya Nisarani ini lagi sakratul maut ya. Sempet-sempetnya ya. Sempet-sempetnya dia melakukan zina. Thinking, speaking, feeling, acting, tip of the truth. Mam, Oi, ini lagi hits banget nih kayaknya nih. apa tuh? Ipar adalah maut. Waduh, Pandangan kamu, apa tuh? ipar adalah maut itu apa aja sih yang menyebabkan ipar itu jadi maut, Mam? Ipar itu maut. Pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Maksudnya tinggal satu rumah dengan ipar. Lawan jenis ya Pak, terutama ya. Kalau beda, kalau sama jenis mah nggak mungkin lah gitu kan, mustahil. Lawan jenis. Kedua, adanya waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan ya. Contohnya gini, kalau tinggal bersama tapi rame-rame sekampung gitu maksudnya. Ya rame-rame. Rame banget gitu istilahnya, kayak ada 10 kepala keluarga ya nggak mungkin lah gitu kan. Tapi kalau cuma dia sendiri atau dia berdua gitu ya, kan ada waktu dimana si kakaknya ini atau adiknya ini di rumah berduaan gitu loh Bob. Kemungkinan lah, pokoknya ada kemungkinan waktu si lawan bersama. jenis waktu bersama ipar ini pasti ada dong. Kemungkinan walaupun sebentar, misalnya atau kakaknya ke pasar atau si adenya yang kuliah atau apa gitu kan, banyak kemungkinan ya. Itu menurut aku itu sangat mengerikan sih Bob. Namanya kan Adanya cewek peluang, cowok, ketiga tuh pasti setan kan. Setan. Kita nggak pernah tahu ya, mau orang itu saudara, mau ipar, saudara kandung pun gitu kan, kayak di film itu kan saudara kandung saudara kan. kandung. Itu bisa sebejat itu gitu. Kita punya banyak alasan sih Pap untuk mendukung hal tersebut. Kalau kayak di film itu kan karena dia juga benci istilahnya sama kakaknya ya. Iya, ada motif terpendam. Ada motif selalu di nomor satu kan istilahnya gitu. Kakaknya selalu bagus lah, lebih bagus dari dia gitu. Gitu ya. Tapi dalam kehidupan nyata mungkin ada juga ya orang yang ya memang Sama-sama suka? gatel, Gatel, sama-sama suka atau gitu kan. sama-sama suka gitu karena adanya kesempatan tadi. Jadi goda setan gitulah setan, intinya. Kalau menurut aku sih seperti Padahal dari film itu kita bisa lihat ya tingkat keimanan seorang suaminya itu bisa dibilang katanya cukup religius loh. Sholat gitu. Sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Berarti dalam hal ini tidak bisa dijadiin acuan ya. Maksudnya dengan religiusnya dia itu adanya proteksi diri dari gangguan zina itu ya. Harusnya sih ada Pak. Harusnya ada ya. Cuma balik lagi ya. Ya ini sholat karena kewajiban atau kebiasaan. Beda dong. Iya, kalau kewajiban Kalau dia kewajiban dia tahu kan ada gue wajib sholat karena gue takut boleh sama Allah gitu. Nggak boleh ngelakuin Ya, hal ini, hal itu proteksinya beda Pak. Tapi kalau dia hanya melakukan kebiasaan, ya emang udah biasa gue harus sholat. Sholat itu ya kebiasaan, sekedar sholat. Nah, beda kan? Kebutuhan kayak makan ya, jadi kebutuhan dasar ya jadi sholat itu ya. Kebutuhan batin ya. Jadi cuma sekedar gue harus sholat. Melaksanakan. Karena gue orang Islam, bukannya gue butuh sholat gitu Pak. Sedangkan makna sholat itu sendiri kan menghindari dari hal-hal yang keji ya. Ingat Allah. Ya. Kalau kita ingat Allah sih, insya Allah sih gak bakalan sih Bob terjadi hal kayak gitu. Iya Menjijikan itu gitu Iya kan. sih. Malu gak sih lu ngelakuin kayak gitu terus lu sholat? Emang pas sholat gak nyesel? Nggak merasa bersalah. Gak merasa bersalah Betul, gitu betul, kan. betul. Itu sih kalau menurut aku ya. Sekarang aku mau tahu pandangan apa sebagai lelaki. Sebagai lelaki. Karena di film itu kan sudut pandang laki ya yang melakukannya laki, gitu. Kenapa bisa terjadi, dan kalau dari pandangan Apap sendiri gimana nih sebagai seorang laki-laki gitu loh? Pasti salah ya. Aku pasti Kok dia bisa melakukan itu gitu? Aku sangat tidak membenarkan ya. Pertama banget. Terus kedua, memang adanya waktu ya, waktu bersama dengan lawan jenis tadi ya.
Sampai-sampai tuh dia itu kan punya waktu untuk nemenin adik iparnya kan, ngerjain tugas atau sekedar Emang ngobrol deket ya yang nggak kayaknya. jelas Kayaknya gitu. emang deket sih Pak hubungannya. Iya, jadi dari situ kan timbul ada rasa kebersamaan kan. Nah, di sini sebenarnya bisa di stop loh, Mam. Kalau memang si Aris itu tadinya cuman mau nemenin adik iparnya yang sepi, misalnya waktunya sepi buat bahan curhat gitu apa. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan di sini awalnya bisa mungkin meminta adiknya kalau di rumah menggunakan hijabnya gitu, Oh, iya, even di iya. depan suaminya. Nah, kalau dalam hal ini sudah dilakukan, tapi tetap sih menurut aku tidak Nggak bisa boleh. deh, Pak, kayaknya. Nggak boleh, walaupun Pakai itu cuma hijab ngobrol. mau enggak, Nah, kecuali kalau pakai mihrab nggak sih? Mihrab apa ya sebutannya? cadar. Oh, Pakai tirai ngomongnya, kayak zaman Rasul iya, dulu. iya. Nah, ngomongnya tuh di balik tirai. tapi kan masalahnya emang dirinya Betino ini gatel, susah nggak Ini sih? kalau kita ngomongin filmnya, Iya. kita bisa lihat sudut pandangnya, ternyata dia punya motif iri kan terhadap emang dasar kakaknya. gatel. Terus juga dia pengen merebut sesuatu yang paling berharga dari kakaknya itu, Iya, buat gitu. merasa puas. Buat ngerasa puas gitu. Akhirnya gue bisa mengalahkan lu, gitu kan? Betul. Jadi menurut aku hal ini terjadi karena kalau dari sudut pandang cowok udah pasti nafsu. Kalau kita ngobrolin di kisah nyatanya dari podcastnya narasumber pihak keduanya ini diwawancarain sama si Denny Sumargo ya. Kalau dia bilang kan jelas lebih semok adeknya. Kalau ngomongin cakep sama-sama cakep. Cuman kalau ngomongin semok semokan adeknya, dia bilang gitu kan. Nah, berarti kan ada unsur nafsu dong Iya. kalau kita bicara soal fisik ya kan. Pertama itu ada nafsu. Nah, ini yang aku pikir mungkin manusia ya nggak bisa ditebak ya kalau ngomongin nafsu itu ya. Dari ceritanya itu kan Aris itu cukup religius loh menurut aku. Ya itu Sangat kayaknya religius sih. rasa takut kepada Allahnya kurang sih Pak. Religiusnya orang Kalah kalau sama nggak takut gitu, takut mati minimal gitu. Lu lagi dalam keadaan zalim, lu ingat sama Allah gitu, nggak bakal ngelakuin sih kalau menurut aku. tapi lebih kayak godaan setannya besar nggak sih, Mam? Memang godaan setan kan besar, tapi Iya. kan balik lagi ke diri kita Iya, ya. kita bisa jaga nggak? Hidup adalah opsional Nah, kan, itu. adalah pilihan kan. Masa kita pilih ikut masuk. setan? Gua lagi aja disalahin. Enggak lah. Jerumus ya, Iya. terjerumus dalam lingkaran setan ya. Jangan balik lagi, berarti emang manusianya dong. Tuh, Iya. jangan dikit-dikit nyalain setan lah apa-apa gitu kan. Nah gitu dong gua dibelain. Yang lebih kecil lagi itu menurut aku, ini endingnya itu. Ini kita belum ngomongin filmnya ya. Kita baru dengar cerita dari Kita belum podcastnya ya, nonton belum sebenarnya. nonton sebenarnya. Yang pada saat orang tuanya Nisarani ini lagi sakratul maut ya. Sempet-sempetnya ya. Sempet-sempetnya dia melakukan zina. Astagfirullah. Jabila mencari. Nah, itu yang aku bilang, kecil banget coy. Itu kan mak lu lagi di Juang ambang gitu. batas lu antara hidup dan mati. Bisa kasih itu dikesampingin dulu gitu. Ya itu balik lagi emang udah. Berarti kan nafsu. setannya besar nafsunya ya, tergoda ya. Gua lagi aja disalahin. Menurut kamu, Mam, ipar adalah maut. Ipar boleh main apa enggak? Boleh nginep apa enggak? Kalaupun boleh, normanya apa aja yang harus dipatuhin? Ayo. Kalau aku ya, Heeh. nggak usah deket-deket sih, lebih baik sih Pak. Masa deket-deket ya. Jadi ada jarak gitu. Ah. Namanya, ya jujur aku juga kan punya ipar cowok nih. Ah. Aku tuh risihan gitu, segenan gitu loh Pak. Ada rasa Walaupun segan lah. ya aku belum bisa untuk untuk tetap pakai hijab tertutup di Ah. depan dia gitu kalau kita lagi nginep gitu kan ya. Cuma ya aku sebisa mungkin jaga jarak. Jaga jarak ya. Kalau misalnya lagi di meja makan ngumpul nih, terus udah. dia di samping aku ya, aku mau ngomong harus ngindar dong. Kalau misalnya ada bangku kosong cuma di situ gitu, aku pasti ngindar gitu kan. Atau ketemu ngobrol ya seadanya aja, kayak dia cuma nanya apa gitu, aku jawab gitu. Atau ya benar-benar aku menghindari sih Pak, lebih tepatnya kalau dari aku sebagai perempuan gitu ya. Kalau aku lebih ke menghindari gitu, Iya sih. menjaga, karena aku orangnya memang jujur aku tuh orangnya risihan ya sama cowok ya gitu, siapapun itu gitu. Jadi ya begitu, emang udah ada proteksi tersendiri di diri aku nih gitu. Punya Kitanya defense mechanism ya, defense mechanism pertahanan diri tersendiri ya. Jadi ada rasa risih gitu loh, Ada rasa kayak segen. kalau lagi rame oke Bodo lah, fine amat, ngobrol, iya. tapi kalau udah sampai berdua doang udah ya lebih baik menghindar, pergi menghindar. gitu. Betul.
Dan aku juga mengusahakan untuk tidak pernah berduaan gitu loh, Pak. Maksudnya Iya sih. selalu ngindarin hal Nggak itu pernah terjadi. gitu. Nggak pernah terjadi karena aku orangnya begitu tadi. Balik lagi kan berarti ke sifat orangnya gitu. Balik ke orang. Apakah orang itu punya sistem pertahanan diri ya? Yes, punya terhadap- manner bisa dibilang kan. Setan juga nggak bakal bisa deket lah, Pak. Kalau kita sendiri Dari udah awal. nolak, udah denial gitu, udah dari Iya. awal apaan gitu, ngapain gitu kan, ya gue lebih baik hindar lah, buat apa gitu kan, daripada keburu setan datang, yang mending kita duluan nyolong kan? start dia dong, kita pergi gitu kan. Kalau Apap sendiri gimana? Sama sih kayak Amam, bener. Memang harus ada sistem pertahanan diri gitu kan. Wah, gua berduaan doang nih. Udahlah. Misalnya lagi di ruang tamu gitu, lagi sama adik ipar, waduh, gua berduaan doang. Jangan, pindah lah. Iya, Mana? Yang penting nggak sampai berdua gitu. seenggaknya Ngindarin iya. situasi ya. Betul. Meninggalkan situasi yang berduaan tadi ya. Lagian awkward juga nggak sih, Pap? Ya Sih. kan? Aku juga awkward. Heeh. Emang bener sih, emang aku ini kalau misalnya lagi berdua sama ipar lawan Awkward jenis gitu. awkward ya. Iya. Gak usah diomongin, sekian detik juga ada angkat Awkward, pantat ya, karena langsung Heeh. kita sendiri risih kan. Nah itu balik lagi kan. kecuali bikin- kalau main HP gitu ya, karena Fokus masing-masing. fokus masing-masing beda. Kalau ini yang ngobrol apa lihat deh gitu, kita Ya, kayaknya itu memang gatel. gatel. Nah itu yang gak usah sama ipar, Pap, sama sama orang- temen aja kan. Kalau udah ini lihat ini kayak gitu kan gatel. Ya itu balik lagi sih ke manusianya. Aku sih berharap jangan adalah manusia-manusia kayak gitu, sekeji itu gitu. Buat apa menghancurkan rumah tangga saudara sendiri gitu. Kita tuh harusnya bahagia, kita tuh seneng ngelihat saudara kita tuh bahagia, bukannya kita malah iri, dengki, hasad gitu sama saudara kita gitu. Maksud aku tanemin lah sifat jadi orang tuh yang bisa mensupport gitu loh. Jangan jadi orang lain jahat. ya. Support hubungan orang lain. Kalaupun gitu. kita punya hubungan yang kurang baik, kita ambil hikmahnya Masya Allah ya hubungan mereka baik. Gimana ya kita bisa kayak mereka? gitu loh. Heeh. Jangan malah iri, dengki, jahat gitu jatuhnya. Heeh. Janganlah, hindar-hindarin lah kayak gitu. Oke. Nice. Thank you, Amam. Thank you for watching.